Serangan agar lebih variatif. Mengapa Arsenal wajib gayet Ademola Lookman dari Atalanta? Max Doman siap pecahkan rekor pencetak gol termuda Premier League, tinggal tunggu waktu. Arsenal sepakati syarat pribadi dengan Piero Hincapi, rekrutan baru yang bisa buat Gyökeres makin tajam. Prediksi Gary Neville, Arsenal kalahkan Liverpool lewat bola mati, skor 2-1. Laga panas siap tersaji di pekan ketiga Premier League. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Serangan agar lebih variatif. Mengapa Arsenal wajib gayet Ademola Lookman dari Atalanta? Ademola Lookman tengah jadi sorotan di bursa transfer musim panas. Winger Atalanta dan bintang timnas Nigeria ini tampil luar biasa dalam 2 musim terakhir dan Arsenal seharusnya menjadikannya prioritas utama. Momen puncaknya, hat-trick di final UEFA Europa League 2024 yang membawa Atalanta juara untuk pertama kalinya dalam 60 tahun. Di Serie A pun ia cetak 15 gol dan 5 assist dari 31 laga, total 20 gol di semua ajang. Konsisten, produktif, dan penentu laga besar. Statistiknya mencolok 2,1 key passes dan 1,8 dribble sukses per laga, salah satu winger paling efektif di Eropa. Fleksibel, bisa main di banyak posisi lini depan, dan sangat cocok dengan gaya main cepat, agresif ala Mikel Arteta. Lookman juga tangguh secara fisik dan minim cedera. Di level internasional, ia jadi andalan Nigeria di Piala Afrika 2023 dan terpilih sebagai pemain terbaik Afrika 2024. Dengan harga pasar 60 juta, Lookman adalah opsi ideal terjangkau dan penuh potensi. Klub-klub besar lain juga mengincarnya, jadi Arsenal harus cepat. Bagaimana menurutmu? Apakah Lookman layak jadi amunisi baru The Gunners musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Max Doman siap pecahkan rekor pencetak gol termuda Premier League, tinggal tunggu waktu. Rio Ngumoha mencuri perhatian usai mencetak gol kemenangan untuk Liverpool saat melawan Newcastle di usia 16 tahun. Tapi Arsenal punya bintang yang bahkan lebih muda, Max Doman, 15 tahun, yang sudah mulai menarik sorotan publik. Dengan usia 15 tahun 238 hari, Doman masih punya waktu lebih dari setahun untuk memecahkan rekor James Vaughan sebagai pencetak gol termuda Premier League dalam kurung 16 tahun 270 hari. Apakah Doman akan mencatatkan namanya dalam sejarah? Ngumoha menjadi pemain keempat berusia 16 tahun yang mencetak gol di Premier League, mengikuti jejak Rooney dan Milner. Tapi kisah Vaughan yang tak banyak dikenal meski memegang rekor selama 2 dekade jadi pengingat bahwa awal gemilang tak selalu berujung kisah sukses. Doman sendiri tampil menjanjikan dalam debutnya melawan Leeds, bahkan memenangkan penalti dan mencatat 2 tembakan tepat sasaran hanya dalam 26 menit. Fans Arsenal tentu berharap ia tak bernasib seperti Ethan Nwaneri yang sempat hilang dari radar setelah debutnya di usia 15. Apakah Max Doman akan mencetak sejarah musim ini? Atau justru butuh waktu lebih lama? Bagaimana menurutmu? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal sepakati syarat pribadi dengan Piero Hincapi, rekrutan baru yang bisa buat Gyökeres makin tajam. Arsenal tengah menikmati awal musim yang sempurna, 2 kemenangan tanpa kebobolan dan penampilan luar biasa melawan Leeds, termasuk 2 gol Victor Gyökeres. Tapi kabar baiknya belum berhenti di situ. Menurut Fabrizio Romano, The Gunners kini semakin dekat dengan rekrutan baru Piero Hincapi dari Bayer Leverkusen. Kesepakatan pribadi telah tercapai dan negosiasi terus berjalan.
Arsenal ingin mendatangkannya lewat skema pinjaman dengan kewajiban membeli mengingat klausul pelepasan sang bek mencapai 52 juta. Kenapa ini kabar besar? Karena Hincapi bukan bek biasa. Ia dikenal piawai dalam membawa bola dan melepas umpan berbahaya dari sisi kiri gaya main yang bisa sangat menguntungkan bagi Gyökeres, striker yang kerap beroperasi di kotak penalti. Statistik Hincapi mendukung hal itu, masuk top 3% back di Eropa untuk jarak umpan progresif dan top 5% untuk progresi bola. Bahkan disebut sebagai Ben White versi kiri. Bayangkan kombinasi eksplosif itu di sisi sebaliknya dari Saka dan White. Apakah Hincapi akan menjadi kunci sukses Arsenal musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Prediksi Gary Neville, Arsenal kalahkan Liverpool lewat bola mati, skor 2-1. Laga panas siap tersaji di pekan ketiga Premier League. Liverpool akan menjamu Arsenal di Anfield Minggu (31 Agustus 2025) dan duel ini diprediksi jadi penentu awal musim. Menariknya, Gary Neville menjagokan Arsenal menang 2-1 lewat 2 gol dari situasi bola mati. Musim lalu, kedua tim bersaing ketat di papan atas. Liverpool keluar sebagai juara dengan 84 poin, sementara Arsenal finish di posisi kedua, tertinggal 10 poin. Musim ini, keduanya kembali menunjukkan konsistensi dengan 2 kemenangan di 2 laga awal. Neville, yang kini jadi pundit di The Overlap, percaya kekuatan bola mati Arsenal akan jadi mimpi buruk Liverpool. 3 gol dari sepak pojok dalam 2 pertandingan awal jadi bukti tajamnya The Gunners dalam skema set piece. Arsenal punya 4 hingga 5 pemain besar di kotak penalti. Mereka akan mencetak 2 gol dari set piece. Liverpool hanya 1, ujar Neville optimistis. Dengan nama-nama seperti Declan Rice, Martin Zubimendi, Eze, dan Trossard yang bisa mengisi lini tengah, Arsenal terlihat lebih siap dari sisi fisik dan taktik. Menurutmu, apakah prediksi Neville akan jadi kenyataan? Bisakah Arsenal mencuri poin di Anfield? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Ruben Amorim ngamuk usai Manchester United dipermalukan Grimsby Town, hanya 1 tim di lapangan. Ruben Amorim meluapkan kemarahan setelah Manchester United tersingkir secara memalukan dari Piala Liga Inggris. Kekalahan ini makin pahit karena datang dari Grimsby Town, tim kasta keempat. Setan Merah tertinggal lebih dulu lewat gol indah Charles Fernand di menit ke-22, lalu kembali kebobolan oleh Tyrell Warren jelang babak pertama usai. Gol Bryan Mbeumo dan Harry Maguire sempat menyelamatkan muka MU dan memaksakan adu penalti. Namun ironisnya, Mbeumo yang jadi pahlawan justru gagal di penalti penentu. Skor akhir 12-11 untuk Grimsby. Amorim tak menahan diri dalam konferensi pers. Tim terbaik menang. Satu-satunya tim yang benar-benar ada di lapangan, ujar pelatih asal Portugal itu tajam. Ia juga menyindir anak asuhnya yang bermain tanpa intensitas dan kehilangan semua prinsip pressing. Kekalahan ini memperpanjang mimpi buruk Amorim yang belum sekalipun menang musim ini. Hasil buruk kontra Arsenal dan Fulham menambah tekanan dan kini fans mulai mempertanyakan arah klub. Laga melawan Burnley akhir pekan ini bisa jadi penentu nasib Amorim. Menurutmu, apakah sang pelatih masih layak diberi waktu? Atau sudah saatnya Man United ambil langkah drastis? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Awas Chelsea. Tottenham coba bajak Xavi Simons dari Leipzig. Persaingan panas di bursa transfer kembali terjadi kali ini antara dua rival London, Chelsea dan Tottenham Hotspur. Target rebutannya, Xavi Simons, playmaker berbakat milik RB Leipzig. Chelsea sebenarnya sudah lebih dulu mengincar Simons sejak pertengahan Juli. Namun lambatnya progres karena kebimbangan antara memilih Simons atau Garnacho ditambah beban gaji tinggi dari Jackson dan Kunku membuat transfer ini terkatung-katung. Kini Tottenham masuk mengambil peluang. Dikutip dari The Athletic, Leipzig sudah mengizinkan Simons terbang ke London untuk mengurus transfer. The Liliuhitas butuh gelandang serang baru setelah gagal dapatkan Gibbs White dan Eze, plus cederanya James Maddison hingga akhir musim. Tottenham siap membayar 70 juta plus bonus demi datangkan Simons. Jika berhasil diyakinkan, pemain asal Belanda itu dijadwalkan tes medis pekan ini sebelum resmi jadi rekrutan anyar Spurs. Jika gagal, Leipzig akan menarik Simons kembali dan memainkannya kontra Heidenheim akhir pekan ini setelah sebelumnya dibantai Bayern 6-0 di pekan pembuka Bundesliga. Menurutmu, apakah Tottenham bisa menyalip Chelsea dan mengamankan Simons? Atau The Blues masih bisa balas tikungan? Tulis prediksimu di kolom komentar. De Bruyne versus Manchester City, pertemuan emosional di Liga Champions. Kevin De Bruyne akan menghadapi mantan klubnya Manchester City di Liga Champions musim ini, sebuah momen yang dipastikan penuh emosi. Setelah 9 tahun penuh trofi di Etihad, De Bruyne kini menjadi pusat kreativitas Napoli dan siap menantang tim yang dulu ia bela dengan sepenuh hati. Pertemuan ini terjadi setelah undian grup mempertemukan Napoli dan City bersama sejumlah tim kuat lainnya. Tak hanya jadi big match, laga ini juga menghadirkan kisah personal antara De Bruyne dan Pep Guardiola, dua sosok yang bersama mengantar City menjuarai Liga Champions. Kepindahan De Bruyne ke Napoli pada Juni 2025 secara gratis dianggap sebagai transfer brilian. Ia langsung tampil gemilang di debut Serie A dengan mencetak gol ke gawang Sassuolo. Kehadirannya membawa harapan besar bahwa Napoli siap kembali bersaing di Eropa. Bagi fans City, laga ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah reuni emosional dengan King Cuff yang kini datang sebagai lawan dengan seragam biru langit Napoli. Mampukah De Bruyne membungkam mantan klubnya? Bagaimana menurutmu, siapa yang akan lebih unggul di pertemuan ini, Napoli atau City? Yuk, tulis prediksimu di kolom komentar. Trent Alexander-Arnold balik ke Anfield bersama Real Madrid, sambutan hangat atau amarah membara? Trent Alexander-Arnold akan segera menjalani laga penuh emosi saat kembali ke Anfield, kali ini bukan sebagai pahlawan Liverpool, melainkan lawan dalam seragam Real Madrid. Hasil undian Liga Champions 2025/26 mempertemukannya dengan klub masa kecil yang membesarkan namanya. Kepindahan Trent ke Madrid musim panas lalu masih menyisakan luka di hati banyak fans The Reds. Ia dianggap sudah merencanakan kepergian sejak lama, apalagi saat perkenalannya di Bernabeu, ia terlihat fasih berbahasa Spanyol, sesuatu yang dianggap pengkhianatan oleh sebagian fans. Sambutan seperti apa yang akan ia terima di Anfield? Banyak supporter Liverpool di media sosial bersumpah akan menyambutnya dengan cemoohan, bahkan permusuhan. Komentar seperti "jika kamu tidak akan mencemooh Trent, berikan tiketmu," menunjukkan atmosfer yang diprediksi panas. Namun tak sedikit yang tetap mengenang jasanya ikon akademi yang mempersembahkan Liga Champions dan Premier League. Meski kecil, masih ada peluang Trent mendapat penghormatan dari sebagian publik Anfield.
Menariknya, Trent belum tentu dimainkan. Performa awalnya di Madrid dikritik, dan Xabi Alonso bahkan memilih Dani Carvajal sebagai starter di laga terakhir. Menurutmu, apakah Trent pantas dicemooh atau dihormati? Tulis pandanganmu di kolom komentar.